Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lazuardi, pemerhati sejarah dan budaya di Kabupaten Lingga. Gadis jelita senyum di kulum, berbaju merah, berkebaya labuh. Saya mula dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda di zaman kini, tempat saya menitip pesan, adat dan budaya terus dilestari agar tidak ketinggalan zaman. Adapun ritual dan tradisi cuci tembuni itu sudah diwariskan secara turun-temurun dari dahulu. Bahkan beberapa sumber sejarah mengatakan masalah cuci tembuni ini sering dilakukan tempo dahulu. Bahkan di zaman kerajaan Lingga Riau, cuci tembuni ini dilakukan karena tembuni merupakan kakak daripada bayi yang lahir. Itulah dianggap, maka perlakuan tembuni apabila tidak dilakukan dengan secara bersih maka akan mengganggu anak yang lahir. Maka itu ritual cuci tembuni ini sangat dianjurkan dan ada pantang larang yang terkandung di dalamnya. Cuci tembuni ini pertama disiapkan segala peralatannya, baik itu orang yang mencuci, biasanya mak bidan atau yang membantu mak bidan, atau dukun beranak yang biasa disebut di kampung-kampung. Selain menyediakan, bahkan di lain-lain tempat juga terjadi perbedaan dalam memperlakukan atau membersih tembuni ini. Pertama, dia menyiapkan peralatan seperti asam, garam, dia menyiapkan segala tadi, bahkan ada yang menggunakan abu, menggunakan sumpit, menggunakan buluh dan sebagainya. Jadi ketika mak bidan telah melakukan pembersihan, baik itu di sungai maupun di perigi, biasanya orang membersihkan itu di sungai karena di air yang mengalir itu mengandung rahmat, berkat dan terjauh daripada terhindar dari segala malabahaya. Dan mak bidan biasanya ketika sudah membersihkan tembuni, sudah meletakkan di dalam, biasanya terbuat dari anyaman daun pandan, yaitu sumpit, topung dan sebagainya, maka dibungkus dengan kain putih dan sebagainya, lalu ditanam. Biasanya ditanam selalu dibekali dengan pensil, dibekali dengan buluh sebagai pernapasan. Ketika sudah ditanam, ditanda dengan pokok kelapa atau anak kelapa, anak nio kalau tempatan, supaya bagaimana suburnya anak nio, itu pertandanya anak yang tadi, adik daripada tembuni tadi, maka lahir dengan subur. Ketika mak bidan keluar rumah, maka dia akan masuk dengan lewat pintu yang berbeza. Ketika mak bidan keluar dari pintu tamu, maka dia masuk pintu belakang. Ketika dia keluar masuk pintu belakang, maka dia masuk pintu tamu dengan mengucapkan salam dan juga dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan juga bersalawat. Itu sekilas daripada perlakuan tembuni di Bunda Tanah Melayu, walaupun di lain tempat perlakuannya berbeda-beda sesuai dengan bagaimana bidan itu sendiri kemahirannya. Ini nak masuk kakak nih. Ini meresih kakak dia. Pakai asam Jawa. Si kakak dia ni pakai asam Jawa. Serta air langit. Ini air suci dia sudah air langit. Ini sesudah masuklah suci dia, ini dia peragat dia. Terakhir dia. Ini buah, nama buah keras, bubuh di sini. Ini paku pengeras dia. Pengeras. Ini padi.
ikat. Sudah bersih habis darah dia lah suci. Ikat gini. Dibuka. Diisi di dalam topong namanya. Sumpit boleh jadi. Si dalam sini. Si di dalam ni. Pas dilipat. Kalau dulu di orang kampung diisi di dalam mangkuk. Mangkuk ni ditembus. Ditembus diisi di bawah dapur. Demikianlah penjelasan saya tentang cuci tembuni yang pernah ada dan diwariskan secara turun-temurun di Kabupaten Linggau ini, terutama di Daik, tentang bagaimana perlakuan cuci tembuni. Dan saya tutup dengan pantun, adat jauh beri berita, adat dekat saling menasihati, andai ada terselip bahasa, mohon dipinta maaf diberi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.